anybody home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kenapa Madam Suki hari ini pakai baju seperti ini? Nah, jadi tanggal 15 November 2024 itu jatuh dalam sebuah perayaan di Thailand, itu namanya Lau Kotong gitu ya. Nah, lebih kurangnya sih perayaan Lau Kotong ini dilakukan oleh orang Thailand untuk berterima kasih kepada Buddha atau berterima kasih kepada semesta begitu. Karena di seremoni ini mereka berterima kasih karena Buddha itu sudah memberikan air yang berlimpah begitu ya. Karena apa sih? Karena ya di dalam dunia ini ada 4 unsur ya, yang kalian perlu tahu. Ada 4 elemen, yaitu elemen air. Bahkan di tubuh kita ini ada 80% air begitu ya. Elemen kedua adalah tanah. Nah, elemen ketiga adalah udara. Dan elemen keempat adalah apa? Elemen keempat itu adalah katakanlah hutan begitu ya, atau panas, api begitu ya. 4 elemen ini memang harus kita seimbangkan. Kalau misalkan kita tidak menjaga lingkungan, air itu bisa menjadi tsunami. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, tanah itu bisa marah kalau tidak dirawat. Tanah bisa menjadi longsor, bisa menjadi retak-retak, bisa menjadi tandus, dan tidak menghasilkan apapun di permukaan tanah. Paham? Dan kalau udara kita tidak dijaga pun, udara kita akan kotor dan kita akan menimbulkan polusi ya, menimbulkan banyak penyakit. Dan kalau api ya, api itu kalau menurut Madam Suki ya banyak hal sih ya, banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Api, kita membutuhkan api itu juga semangat ya, bisa juga dari manusianya sendiri begitu. Jadi ini nggak ada sirik-sirikan ya. Nah, apa yang dilakukan di Lau Kotong ini, mereka berdoa, kemudian mereka itu mengirimkan seperti kayak memberikan surat begitu ya, menulis surat begitu, atau melakukan permohonan apa yang mereka mohonkan begitu. Tapi inti dari Lau Kotong itu adalah orang Thailand itu berterima kasih karena Buddha sudah memberikan air yang berlimpah, air yang baik, air yang sehat untuk kebutuhan manusia. Paham? Oke, paham ya. Nah, saat ini Madam Suki mau jadi pakai baju kayak gini bukan untuk menyek-menyekan ya, bukan ya. Karena Madam Suki kan tinggal di Thailand. Jadi apa salahnya kita itu menghormati, respect ya kan? Nah, oke, jadi kita masuk ke mana nih? Agus lagi, Agus. Jadi gini, tanda tangan petisi ini kan sudah dibuat ya. Kenapa? Ini petisi yang pertama sih. Kalian tahu kan dari PH-nya si Agus itu kan bilang kalau nanti ada 8.000 petisi baru begini-begini ya. Ternyata bukan 8.000 lagi, tapi sudah 100.000, bayangkan, lebih itu kali ya. Nah, jadi permintaan dari PH-nya itu sudah dilakukan ya oleh netizen begitu. Nah, kemudian Bang Pablo ini kan mengundang Agus ya dan PH-nya untuk mediasi begitu. Tetapi secara kalian tahulah ceritanya ya, si PH-nya ini akhirnya tidak mau datang sih di stasiun TV itu. Tetapi mereka tidak bertemu di ruangan kayak makeup begitu ya. Biasanya kan kalau ada undangan dari televisi kayak dulu lah Madam Suki zaman syuting gitu kan ya, pasti ketemunya teman-teman itu ya di ruang-ruang make up begitu. Nah, harapan Bang Pablo itu lenyap begitu karena ternyata tidak menemukan penampakan dari si PH-nya si Agus itu begitu. Nah, setelah kamera mau on begitu, mereka itu mau diliput begitu ya.
Ternyata PH-nya Agus itu nggak ada di sana, malah diwakilkan ke orang lain. Ujuk dia pulanglah dia dan minta didampingi gitu ya sama bodyguard atau apalah ya, sama orang lah ya, pokoknya 2 orang. Ya ampun, segitunya ya. Nah, jadi gimana ya? Terus ini bergulir ya. Setelah itu Mbak Novi dan Bang Densu itu mempunyai itikat baikan ya untuk datang untuk berdamai begitu. Tapi kalian tahu kan ya, dari istrinya si Agus mengatakan iya begini, kayaknya mereka tuh dipermainkan intinya ya. Nah kemarin Madam Suki kan udah ngasih tahu tuh, kayaknya ada si kompor apa, ada yang ngomporin, ada yang tukang kompor gitu. Setelah dibuka di kartunya itu ternyata sosoknya itu ini. Kalian lihat sendiri aja lah ya, Madam Suki nggak mau ngomong. Sosoknya tuh ini, coba lihat deh. Dia menggenggam apa? Ada bumi loh di sini. Dia menggenggam kayak bola apa itu ya? Memegang bola gitu loh. Ya. Nah, bolanya ini kayaknya si Agus ya. Bolanya ini bisa digelindingkan ke sana, digelindingkan di sini gitu. Pokoknya kalian tahu lah ini sosoknya siapa. Madam Suki udah nggak perlu ngomong lagi ya. Nah jadi akhirnya si Densu dan Teh Novi itu gigit jari lagi, karena bukannya pertemuan yang bukan perdamaian yang mereka dapatkan, tapi malah dari pihaknya Agus itu tidak datang, dan malah mereka itu ada di sebuah tempat begitu ya, katanya lagi pemeriksaan atau apalah pokoknya begitu. Nah Agusnya sendiri sakit gigi katanya. Aduh gila sih menurut Madam Suki ini ya. Coba sih ya kita intip ya pikirannya si Agus hari ini setelah semua hal ini terjadi ya, setelah semua ini terjadilah, benar ya. Oke, kita akan meminta informasi, mudah-mudahan diintipin ya, mudah-mudahan diintipin hari ini. Oke. Agus salin ya. Coba sih Gus, kamu kasih tahu pikiran kamu tuh sebenarnya bagaimana ya? Apakah kamu ini memang lebih suka menjadi bola? Bola itu kayaknya alat ya, alat yang digunakan oleh sosok ini ya. Sepertinya. Coba perasaan Agus saat ini, katanya dia si itu ya, si Wiwi itu ya, si Wiwi atau si Wowo itu ya. Udah ya dia nggak bisa ngomong dia karena Agusnya ini lagi sakit gigi, katanya begitu. Biasanya ya orang kalau orang bohong gitu ya, kalau beneran sakit gigi ya nggak apa-apa ya kan. Biasanya orang kalau bohongan itu nanti beneran loh, sakit loh. Coba kita lihat deh perasaan Agus saat ini ya. Apakah dia merasa menang begitu? Apakah dia merasa biarin loh, gue ada yang dekingin nih, gue ada yang mendampingin nih ya. Coba kita lihat ya pikirannya Agus. Kita terhubung dengan pikiran alam bawah sadarnya Agus. Aloneness ya. Suppression. Oke. Stres. Kalian nggak percaya? Nih, baca sendiri. Stres. Ya, jadi si Agus ini stres. Dan di kartu kedua itu suppression, tertekan. Dan di sini aloneness. Kenapa Agus? Kamu merasa aloneness? Kan kamu ada yang mendampingi. Kamu kan merasa sekarang itu ada di atas angin, iya kan? Buktinya kamu nggak datang. Buktinya istrimu bilang iya nanti begini. Ternyata kalian nggak datang. Ternyata kamu stres juga kan? Kenapa kamu stres? Coba kita kulitin dia ya. Kita kulitin dia.
Coba di kartu kecil ini deh. Oke. Kalau ujung-ujungnya kamu stres, kalau ujung-ujungnya kamu tertekan, ya ngapain kamu itu kok mau-maunya di apa ya, mau-maunya gitu loh dikomporin, ya kan? Bentar, ada surat. Kalau Madam Suki ini tahu nih ya, surat ini, dokumen ini Madam Suki tahu, tapi aku akan ngasih tahu sebentar lagi ya. Harus keluar 2 kartu lagi. Oke. Wow. Nih, dia punya harapan, tapi harapannya itu kartunya terbalik. Berarti dia seperti nggak punya harapan. Agus, aduh Agus, kalau menurut Madam Suki sih ya, Madam Suki kemarin itu udah membuat video buat Agus. Kayaknya Agus pada saat ini kamu tidak membutuhkan pihak ketiga deh. Kalau pihak ketiga itu justru membuat kamu khawatir, membuat kamu tertekan, membuat kamu stres, itu untuk apa? Karena kartu kamu stres. Ya, kartu Agus stres. Nah, jadi begini, bacanya tuh kayak gini. Agus ini sekarang itu merasa kayak sendirian gitu ya, meskipun dia dibela oleh banyaknya orang ya, atau PH-PH yang ala-ala membela dia tuh merasa kayak sekarang itu kayak mulai sanksi, ada kesangsian di sana. Ya. Karena apa? Karena sejak itu dia sekarang ini tahu bahwa Densu itu membuat sebuah petisi atau apalah, Madam Suki nggak tahu ya. Dan banyak donatur-donatur itu yang minta uangnya dikembalikan. Dan somehow uang dari donatur ini mau dikembalikan. Dan ada dari grup lain atau masih dalam donatur yang sama untuk Agus ini, donatur ini meminta uangnya dialihkan ke orang lain. Nah loh, jadi di sini Agus ini merasa agak gamang. Nah, so that's why kartunya di sini itu dia itu stres, yang tadi tertekan ya, dia tertekan. Tertekannya karena uang ini sudah berkurang loh dari 1,3. Aturan kan 1,5. Diambillah sama si Wawa itu kan, itu 200 sekian. Itu kayak katanya PH-nya Mbak Novi ya, itu sekitaran 300 up juta. Ya, itu. Nah, dari 1,3 yang dikembalikan ini sudah berkurang loh. Ini sudah berkurang ya. Sudah berkurang uang ini. Jadi makanya dia itu kayak tertekan gitu loh. Makanya sih Madam Suki udah ngomongin sama Agus ya, kamu nggak bisa ke Singapura tanpa Teh Novi ya, nggak bisa itu. Makanya nanti abis ini Madam Suki mau lihat apakah kamu masih mempunyai possibilities untuk dibantu sama Mbak Novi. Kalau enggak, kemarin pesan semesta itu udah jelas loh ya. Kalau semesta udah ngomong itu yes or no, nggak ada tengah-tengah ya. Kalau semesta udah ngomong tuh ya. Oke. Dan kartu ketiga ini dia stres banget. Kenapa dia stres, Madam Suki? Karena dia merasa dia nggak punya harapan lagi untuk mendapatkan uang itu. Nah, jadi bagaimana Agus, Salim? Apakah kamu tuh sebenarnya ini tanpa melibatkan orang ketiga ya? Kita skip dulu ya, skip gitu ya orang ketiga ini ya. Kita skip dulu ya. Nah, orang ini kan pihak ketiga nih. Kalian tahu kan pasti orangnya siapa ya? Apakah dari lubuk hatimu yang paling dalam, Agus, sebenarnya kamu tuh pengen berdamai nggak sih sama Teh Novi? Itu aja deh penting ya. Karena gini loh, banyak orang yang memang itu mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain ya. Nggak usah ngomongin Agus, ngomongin kalian aja lah. Kalian yang suka dipengaruhi oleh ini itu ya kan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya gigit jari, ujung-ujungnya ketipu, iya kan. Oke, ini kita meneropong Agus nih. Dari dalam lubuk hatimu yang paling dalam, Agus Salim. Apakah kamu, ini November ya, tanggal 16 ya, apakah kamu tuh sebenarnya masih ingin berdamai dengan Teh Novi?
Oke, di sini ada The Hermit. Sebentar ya. Saat ini Agus Salim bingung mana yang mau dia iniin. Tuh kan, akhirnya dia bingung sendiri sekarang. Ya, dari wajahnya kemarin tuh dia bingung waktu dipanggil sama dia suruh laporan itu, dia bingung wajahnya. Makanya pura-pura sakit gigi. Mungkin itu beneran kali. Coba nanti dilihat ya. Oke. Oh, tangannya lihat nih. Tangannya ke siapa nih ya? Iya, jadi gini ya. Agus Salim, 3 ternyata yang keluar. Waduh. Jadi pada saat ini makanya dia stres. Sebenarnya Agus Salim itu dia bingung. Sebenarnya aku ini harus mendengarkan Tenovi atau aku ini harus mendengarkan pengacaraku ini ya. Ada bingung dia. Ya. Nah, makanya tangannya ini ke sini. Nah, sekarang nih, kamu ini ke tangannya ke kanan ini ke siapa? Coba. Mudah-mudahan ditunjukkan sosoknya ya. Ya, mudah-mudahan ditunjukkan sosoknya. Kalau yang ini kan kalian tahu sendiri jenis kelaminnya, ya kan? Coba Agus, tanganmu ini kemana coba? Tanganmu ini kemana coba? Seru juga ya pakai tarot itu, pantesan ya dulu zaman dulu gitu ya. Ala-ala dulu kita belum ada ya, belum jadi biji ketimun. Nggak ada kayak gini kan. Mereka itu pakai simbol-simbol gitu kan, simbol-simbol alkamis kayak gitu, pakai warna, pakai angka gitu ya. Jadi itu bukan sirik ya, bukan. Karena semesta itu memberitahu rahasianya itu dengan cara mereka, dengan cara semesta, ya. Coba Agus, kamu tuh sebenarnya tanganmu ini loh. Nah, ini loh tanganmu ini ke siapa? Ya, kita intip ya. 1, 2. Perempuan loh. Dia itu sebenarnya sekarang itu merasa kayak bimbang. Dan ini dia masih kepengen untuk menuju ke Tenovi. Nih perempuan nih. Ya. Tapi kayaknya dia kayak malu atau kayak gimana, kayak udah terlanjur tuh gimana sih? Ya. Dia tuh bingung. Si ini sekarang si ini siapa? Si Agus Salim itu. Sekarang pertanyaan Madam Suki lagi ya, Agus. Gini. Kamu mau nggak sih sebenarnya ketemu berdua sama Tenovi aja? Berdua aja, ya, nggak usah yang lain-lain, nggak usah pihak ketiga. Tenovi aja, mau nggak sih kamu, Agus? Iya. Jadi jawabannya itu sebenarnya dia mau. Catat ya. Meskipun ini prediksi ya, dia mau. Tetapi sisi yang dari PH-nya sekarang itu lebih kuat. Ya, powernya. Jadi dia kepengen, masih pengen ketemu sama Mbak Novi, ya, kepengen dia. Tetapi di sini dia kayak nggak tahu caranya gimana. Kalau nanti dia mengatakan seperti itu, saya mau ketemu Mbak Novi, pasti ditolak sama PH-nya. Nah, tuh makanya pesan dari ini ya Gus ya, nih lihat nih pesennya, jangan bermain api karena nanti kamu kebakar Gus, beneran kamu kebakar ya. Ini kan dia ini ada cicak itu, jadi dia itu main api si Agus ini ya. Pokoknya kalian juga jangan main-main api ya, nanti kalau kebakar gimana madaminnya. Seperti si Agus ini, api sudah berkobar dan dia kepengen sama ini sama siapa itu, sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi dia ini kepingin ketemu bicara sama Tenovi, tetapi dia bingung. Ya, karena apinya sudah terlalu gede
dan dia nggak tahu bagaimana caranya ngomong sama PH-PH-nya. Oke. Sekarang kita mau cari tahu yuk. Tujuannya apa sih uang itu untuk Agus ya? Tujuannya Agus kalau misalkan mau mendapatkan, Agus misalkan dapat uang itu mau dibuat apa gitu ya? Kita cari tahu. Iya, jadi kalau tujuan Agus ini saat ini benar-benar untuk bisa melihat sih tujuannya. Nah, ini kan tujuannya Agus. Tapi Agus itu sebenarnya sedang dilindungi sama Teh Novi karena dia itu dikelilingi oleh tikus-tikus gitu loh. Paham ya? Makanya uang itu mau diselamatkan. Nah, jadi kalau yang lainnya Agus kita gak usah sebut lah ininya ya. Pokoknya orang ketiga ya. Orang ketiga di Agus ini kan banyak ya kan, tahu sendiri lah ya. Itu kalau buat mereka uang itu kalau misalkan didapatkan Agus, apakah mereka itu ada kepengen ngicip-ngicipin gitulah ya. Kan ada ini peribahasa, di mana ada gula di situ ada semut. Iya kan, Mut? Tuh, ada nih cawatnya nih. Ini cawan gulanya nih. Ada pastinya. Ya udah deh, gimana ya Gus ya, Madam Suki ini. Oh iya, possibilities. Oke gini. Gus, di tengah-tengah dari kekacauan yang sekarang ini kamu buat ya. Kenapa kok kamu yang membuat? Karena kamu tergoda untuk ditawarin bantuan dari orang ketiga. Itu namanya kamu itu tidak bijaksana. Iya kan? Nah, setelah kekacauan ini yang sudah kamu buat sendiri, akhirnya kamu pusing sendiri dan kamu stres sendiri ya. Terus, apakah ada sebuah possibilities kamu itu akan mendapatkan uangmu kembali yang atas namamu, yang kamu itu diberikan donasi oleh orang-orang baik di Indonesia ini sebagai donatur kamu? Ya, kita lihat ya. Jawabannya tetap seperti prediksi Madam Suki yang kemarin, ketika Madam Suki memprediksi apakah ada Madam Suki terawang tukang kompor di donasinya Agus Salim. Keluar kan kartu ini? Ten of Swords, jawabannya tidak ada harapan. Kenapa Gus? Karena nasi sudah menjadi bubur, ya. Madam Suki ini punya lagu nih buat Agus ya. Melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Ada ininya loh, yang ini ya, yang lagu ini yang matamu membuka kisah kasih asmara. Ya udahlah, itulah pokoknya kalian tulisin sendirilah. Kalau kita dengarkan lagunya Anggun tuh inget waktu kita masa-masa muda ya Bo ya. Berarti yang tahu lagunya Anggun, kita berarti seumuran ya kan. Melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi.
Apakah sekarang penglihatannya Agus Salim itu hanyalah sebuah mimpi? Makanya mudah-mudahan kita belajar ya dari kasusnya Agus ini ya. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang marah, kalau kita sedang emosi, kalau kita sedang marah merong-merong, kalau kita sedang apapun yang intinya kita tidak stabil, jangan biarkan orang ketiga masuk dalam dirimu. Mendingan kalian datang ke psikolog, karena itu kan orang lain, ya. Mendingan kalian pergi sama orang yang misalkan guru spiritual, ya, mungkin pendeta, mungkin guru ngaji, atau siapapun lah, atau ke Madam Suki. Karena gini loh, kalau misalkan kita itu mengizinkan orang ketiga masuk dalam kehidupan kita untuk interfere ya, untuk campur tangan dalam masalah kita, jangan sampai masalah kita itu akhirnya seperti Agus. Ya, ternyata orang yang sebagai pembisiknya Agus itu, mereka ini semakin menjerumuskan Agus ke tepi jurang. Kalau kalian nanti dilihatkan dengan melalui kartu tarot ini adalah kartu energi. Kartu tarot adalah sebuah sebuah seni ya, semua seni membaca pikiran, alam bawah sadar, dan situasi dan kondisi. Jadi nggak ada sirik-sirikan. Oke, jadi gitu aja ya. Mudah-mudahan lah, udahlah diakhiri aja ya drama donasi ini, puyeng gitu loh. Finally begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Buat kalian yang membutuhkan solusi dalam masalah kalian yang sangat rumit, silakan mengikuti program pakai cahaya ya. Tapi program pakai cahaya ini Madam Suki sarankan sebelum mengikuti, kalian mesti konseling dulu atau reading tarot dulu ya. Mudah-mudahan kita selalu bahagia, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bermanfaat ya, untuk kehidupan orang lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan Tuhan, panjang umur ya, dan manut Gusti ya. Gusti amberkahi. Salam cahaya dari Madam Suki. I love you all. Bye bye.